Wawancara Pro 3. Pak Aditya, selamat malam Pak. Selamat malam. Malam Pak Aditya. Bagaimana respon Pak Aditya terhadap operasi tangkap tangan KPK yang kabarnya ikut menangkap oleh Kota Madiun, Pak? Iya, sebelumnya saya juga baru monitor dari media online ini tadi. Belum sempat membaca secara tuntas begitu, cuman secara garis besar ini tentu semua pihak banyak yang menyayangkan ya. Ya. Adanya kejadian yang ini ya, kalau kemarin Ponorogo mungkin belum genap 3 bulan begitu, ini di wilayah Madiun Raya lagi-lagi terjadi kasus serupa. Ya. Nah tentunya ini sangat disayangkan sekali. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, berkaitan dengan persis posisi kasusnya seperti apa, tentu juga saya belum mengikuti. Karena kita masih menunggu keterangan resmi dari KPK, begitu Pak Adit. Ya, betul sekali, Mas. Nah, cuman memang berkaitan dengan pejabat pemerintahan di daerah, itu kalau kita melihat dari beberapa kasus begitu ya, itu yang sering terjadi mayoritas untuk perkara korupsi itu ada di sektor pengadaan barang dan jasa. Nah ini kalau boleh kita kalkulasi begitu, estimasi 80% lebih ini berkaitan dengan proyek ya, pengadaan barang dan jasa. Ya. Nah, tentunya di sini ada pihak yang terlibat bukan hanya dari kepala daerah saja, bukan dari pemerintah daerah saja, tapi di situ juga ada unsur dari pihak swasta. Ya. Nah, jadi karena kalau berkaitan dengan aspek pengadaan begitu, itu kan ada penyedia jasa kan begitu. Ya. Modus umumnya itu kan penyedia jasa itu kan ingin mendapatkan proyek. Proyek gitu, ya, betul. Nah ini yang memiliki proyek ini kan itu stakeholder di pemerintah daerah. Ya. Bagaimana kemudian proyek itu bisa diberikan entah melalui tender maupun penunjukan langsung begitu, ini kan ada mekanisme yang secara teknis begitu. Pada intinya berkaitan dengan cara perolehan tender itu ya seringkali digunakan dengan cara-cara yang menyimpang begitu, dengan cara-cara yang tidak seharusnya. Ya. Ini konkretnya bisa dengan suap begitu. Nah, dalam konteks ini dua pihak, baik itu pelaku suap aktif, pihak yang memberi begitu, dan juga pihak yang menerima, ini sama-sama ada ancaman pidana yang ini diatur di dalam Undang-Undang 3199 dan juga perubahannya Undang-Undang 20 tahun 2021. Ya. Seperti itu. Pak Aditya, sebagai akademisi di Madiun begitu ya, sejauh ini Anda melihat transparansi pengadaan proyek di Madiun seperti apa itu Pak? Nah kalau secara spesifik tentu saya tidak sampai ke sana ya Mas. Ya. Namun kalau kita melihat sistem pengawasan itu sebetulnya secara internal di situ kan sudah ada inspektorat begitu. Ya, harusnya lebih ketat begitu pengawasannya ya Pak Adit ya. Ya, nah cuman yang namanya pengawasan itu kan mestinya dengan sistem yang ganda ya, dari internal dan juga dari eksternal. Nah di situ sebetulnya ada BPK dan juga BPKP, itu juga sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan. Nah cuman tentunya dari aspek pengawasan yang sudah dilakukan, baik itu secara internal maupun eksternal, nah ini celah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang, itu selalu tetap ada, itu yang menjadi soal. Sebetulnya ini kembali kepada integritas dari pejabat masing-masing ya. Akan berbuat yang demikian atau justru kemudian menjauhi perbuatan yang demikian. Ya, nah mungkin Pak Aditya sebagai akademisi dan tokoh masyarakat di sana mungkin sempat berdiskusi juga lah atau bertemu lah dengan sesama tokoh masyarakat atau pihak-pihak yang ada di Madiun begitu ya. Apakah memang ada seperti muncul kecurigaan, ada permainan proyek di wilayah Kota Madiun begitu Pak? Kalau saya mohon maaf tidak sampai ke sana ya, karena dari pihak masyarakat maupun pihak eksternal begitu tentunya untuk akses menuju ke sana ini sangat terbatas begitu ya? Jauh ya, bukan hanya terbatas, mungkin jauh. Iya, itu jauh memang biasa di gitu, pemerintah daerah biasanya begitu ya Pak, dibatasi untuk akses seperti itu ya Pak Aditya ya? Nah, kurang lebih demikian. Cuman persisnya seperti apa saya pun juga tidak paham. Nah, cuman kalau kita melihat kecenderungan dari kasus per kasus yang itu sudah ditangani baik oleh Polri, Kejaksaan maupun KPK, jadi kan memang modusnya itu kita bisa meraba ya, modusnya atau polanya itu tetap sama, seperti itu. Nah kalau dampaknya dengan adanya OTT seperti ini terhadap kepala daerah di Kota Madiun apa ini Pak Aditya menurut Anda? Nah, tentunya di sini kinerja daripada aparat penegak hukum dalam hal ini kalau yang di Madiun itu KPK ya. Ini tentu perlu mendapatkan apresiasi karena tentunya perbuatan apapun itu bentuknya, kalau itu sudah mengandung unsur koruptif begitu,
nantinya yang dirugikan bukan hanya satu atau dua orang, khususnya kalau berkaitan dengan barang dan jasa. Ya. Nah, Pak, saya ambil perumpamaan begini, misalkan dari pihak penyedia barang dan jasa untuk mendapatkan suatu tender, suatu proyek begitu, itu harus menyerahkan materi dalam jumlah tertentu kepada kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Nah, tentunya dia juga akan mengkalkulasi ya dari modal yang dikeluarkan dengan yang nantinya hasil yang didapat, ini kira-kira bagaimana agar tidak rugi. Nah, konsekuensinya apa? Nanti ketika membangun gedung, katakanlah membangun jembatan, kecenderungannya, nah ini kan dari realnya ketika pelaksanaan proyek itu, nah ini kan materialnya itu nanti juga disesuaikan dengan budget yang ini sudah dikurangi dengan modal yang sudah dikeluarkan untuk mendapatkan proyek itu. Jadi misalkan asumsinya begini, sederhananya kalau di dalam membangun satu gedung begitu, nah itu misalkan saja, saya kalau persisnya kurang paham ya, misalkan saja 1000 sak semen begitu. Nah ini boleh jadi yang seharusnya di dalam kontrak itu 1000 sak, nah ini kemudian jadi tinggal separuhnya, bisa jadi begitu ya. Tinggal separuhnya. Nah, kita sudah bisa membayangkan bagaimana kualitas dari bangunan yang ini sudah berdiri nantinya. Nah, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lagi-lagi siapa yang nanti akan dirugikan? Masyarakat. Nah, itu yang saya sering katakan, sebetulnya korupsi itu memang dampaknya tidak seperti tindak pidana konvensional ya, misalkan pencurian, terus kemudian pembunuhan, penganiayaan itu kan langsung seketika. Tapi kalau korupsi ini kan untuk efeknya, ini efek domino ya, tidak selalu muncul seketika itu, boleh jadi ini efek yang dirasakan dalam hitungan 2 atau 3 tahun lebih. Nah, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Ya. Nah, satu sisi kan otomatis kan sekarang ini kepala daerahnya kan sudah dicokok oleh KPK dan tidak bisa melakukan kegiatan seperti kepala daerah lah pada umumnya begitu ya. Sejauh mana kemudian ini juga bisa berdampak terhadap pelayanan publik masyarakat di Kota Madiun menurut Pak Aditya? Ya, tentunya ini sudah ada mekanisme yang mengatur. Ketika kemudian dari kepala daerah di situ, kalau bupati ada wakil bupati, kalau wali kota juga ada wakil wali kotanya. Nah, ini kalau secara hierarkis begitu, ketika kemudian bupati atau wali kotanya berhalangan secara ex officio, itu kan wakilnya itu kan akan menggantikan dalam konteks sebagai pelaksana tugas ya. Saya rasa itu bisa menjadi satu solusi ya untuk keadaan-keadaan yang sifatnya bisa dikatakan itu dalam keadaan yang tidak biasa begitu, darurat begitu. Ya, ini memang menjadi satu keprihatinan bagi masyarakat Madiun kalau begitu ya, Pak Aditya ya, kabar ini ya. Ya. Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari Kota Madiun, Pak Adit. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya malam hari ini. Selamat malam Pak Aditya. Ya, selamat malam. Demikian tadi akademisi tokoh masyarakat di Kota Madiun, Dr. Aditya Wiguna Sanjaya. Nanti kita update juga untuk peristiwa lainnya.